Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kependudukan dan sistem pemerintahan Indonesia. Perkenalkan, saya Sulis Afriliani sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Amara Dwi Salwa, Azara Nur Ashifa, Daya Herpiona, Deli Rostianusa, Dewi Arini, dan Vera Febrianti. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amara Dwi Salwa. Kepada Amara, kami persilakan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang berikutnya. Adalah semua warga negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, yang tercatat dalam suatu wilayah negara dengan tujuan untuk menetap di wilayah tersebut. Penduduk dikonotasikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, wilayah atau negeri dan merupakan aset pembangunan atau sering disebut dengan sumber daya manusia atau SDA. Penambahan penduduk yang cepat menyebabkan tingkat kepadatan penduduk menjadi tingkat kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap 1 kilometer persegi. Cara menghitungnya ialah dengan membandingkan jumlah penduduk di suatu daerah dengan luas daerah yang ditempati. Kepadatan penduduk ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya ada indikator. Indikator diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari dengan tepat berbagai keadaan atau perubahan yang terjadi pada penduduk di suatu negara. Indikator adalah demografi, terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada proses demografi yang mempengaruhi jumlah komposisi penduduk. B. Parameter ukuran atau satuan yang memberikan penilaian kuantitatif. Ada dua macam pengukuran, yaitu angka absolut, yang B angka relatif, yang ketiga dinamika penduduk. Menjelaskan bahwa di samping jumlah absolutnya yang tetap tinggi, persoalan kependudukan di Indonesia, yaitu meliputi persebaran serta kualitas penduduk dipandang dari sudut sumber daya manusianya. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap dinamika penduduk sangatlah penting dalam demografi. Manfaat dari memahami dinamika penduduk yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang kedua, memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang, dan perkiraan yang akan datang. Yang ketiga adalah mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lainnya, ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat adalah merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi, baik hal yang menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor kependudukan. Yang pertama adalah angka kelahiran, fertilitas. Fertilitas dalam pengertian demografi yaitu kemampuan seorang wanita secara real untuk melahirkan yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang senyatanya dilahirkan. Tinggi rendahnya kelahiran erat dihubungkannya dan tergantung pada struktur umur, banyaknya kelahiran, banyaknya perkawinan, dan penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, dan tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan beberapa fasilitas yang sering digunakan, yaitu angka kelahiran kasar, crude birth rate, atau angka kelahiran kasar yaitu angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per tahun di satu tempat per 1.000 penduduk. Yang kedua ada angka kelahiran khusus, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1.000 penduduk wanita pada kelompok umur tertentu. Yang ketiga adalah angka kelahiran umur atau general fertility rate. Angka kelahiran umum yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun dalam 1 tahun. Yang kedua ada angka kematian mortalitas. Angka kematian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu angka kematian kasar, angka kematian khusus, dan angka kematian bayi.
Angka kematian kasar itu angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Yang kedua ada angka kematian khusus atau specific death. Angka kematian khusus yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000 penduduk pada golongan umur tertentu dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga ada angka kematian bayi. Angka kematian bayi yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi anak yang umurnya di bawah 1 tahun. Setiap 1.000 kelahiran bayi hidup dalam 1 tahun. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan materi tentang faktor-faktor kependudukan. Yang pertama, angka kelahiran. Fertilitas. Fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan seorang wanita secara real untuk melahirkan, yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang senyatanya dilahirkan. Tinggi rendahnya kelahiran erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur. Banyaknya kelahiran, banyaknya perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan. Yang kedua, angka kematian, mortalitas. Angka kematian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, angka kematian kasar. Angka kematian kasar yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Yang kedua, angka kematian khusus. Angka kematian khusus yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000 penduduk pada golongan umur tertentu dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, angka kematian bayi. Angka kematian bayi yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi anak yang umurnya di bawah 1 tahun setiap 1.000 kelahiran bayi hidup dalam 1 tahun. Yang ketiga, migrasi. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Orang dikatakan telah melakukan migrasi apabila orang tersebut telah melewati batas administrasi wilayah lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan angka kelahiran dan penggolongan angka kematian. Angka kelahiran dibagi menjadi 3, yaitu angka kelahiran rendah, angka kelahiran sedang, dan angka kelahiran tinggi. Angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 per 1.000 penduduk, angka kelahiran sedang apabila antara 30 sampai 40 per 1.000 penduduk, dan angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 per 1.000 penduduk. Penggolongan angka kematian juga dibagi 3, yaitu angka kematian rendah, angka kematian sedang, dan angka kematian tinggi. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1.000 penduduk, angka kematian sedang apabila antara 10 sampai 20 per 1.000 penduduk, dan yang ketiga adalah angka kematian tinggi apabila lebih dari 20 per 1.000 penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak kepadatan penduduk. Dampak yang akan terjadi yaitu 1. Persaingan lapangan pekerjaan. Yang kedua, persaingan untuk mendapatkan pemukiman. Yang ketiga, meningkatnya jumlah kemiskinan. Dan yang keempat adalah rendahnya kesempatan pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Vera Febrianti akan melanjutkan materi yaitu penanggulangan dampak kepadatan penduduk. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk menekankan pesatnya pertumbuhan penduduk. Yang pertama, menggalakkan program keluarga berencana. Untuk membatasi jumlah anak
dalam suatu keluarga secara umum, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran. Yang kedua, menunda masa perkawinan dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi. Yang ketiga, penambahan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak, banyak rezeki. Di samping itu diharapkan akan meningkatkan tingkat kependidikan yang semakin merubah pola pikir dalam bidang kependudukan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Dengan semakin sadar akan dampak dari efek laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana. Yang kelima, mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah, diharapkan mampu menekankan laju pengangguran akibat tidak sepadan dengan jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya, permasalahan kependudukan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya kepedulian pada program keluarga berencana. Selama ini, masalah kependudukan boleh dikatakan masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat, baik itu para politisi, tokoh agama, pakar ekonomi, maupun masyarakat lainnya. Memang ada sebagian besar orang pada umumnya sudah tidak keberatan lagi dengan program untuk mengontrol kelahiran. Tapi sayangnya masih kurang sekali kesadaran untuk melaksanakannya. Yang kedua, timbulnya pengangguran. Pengangguran yang semakin melimpah ruah ini pun pada akhirnya menimbulkan banyak masalah juga, karena orang yang tidak bekerja bukan berarti mereka tidak makan. Mereka tetap makan, tetapi terpaksa melakukan apa saja untuk menyambung hidupnya. Yang ketiga, masalah lingkungan. Selain menimbulkan berbagai macam masalah sosial, ditambah juga dengan masalah yang lain, yaitu masalah lingkungan. Semakin banyak penduduk bukan berarti semakin banyak area persawahan dan hutan yang berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk. Seperti contohnya kehancuran hutan yang sudah ada dan juga hutan lindung yang mesti harus kita jaga. Yang ketiga, cara mengatasi masalah lingkungan. Untuk mengatasi masalah lingkungan yang akan timbul, sebaiknya pemerintah harus menjalankan beberapa program seperti program konservasi sumber daya alam dengan kegiatan-kegiatannya, seperti pemeliharaan sungai dan situ, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, dan pemantauan kualitas lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Materi selanjutnya adalah sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama, presidensial, yang kedua, parlementer, yang ketiga, semi-presidensial, yang keempat, komunis, yang kelima, demokrasi liberal, dan yang keenam, liberal. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai pondasi kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan rakyat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga pondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat itu ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan. Yang pertama itu ada aristokrasi. Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aristo yang berarti terbaik, dan katria yang berarti untuk memimpin. Yang kedua itu ada demokrasi. Demokrasi yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Yang ketiga itu ada demokrasi totaliter, yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarawan Israel, J.L. Talmon, untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara, kebangsaan yang warga negaranya meskipun memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang keempat, itu ada emirat. Bahasa Arab imarah, jamak imarat, adalah suatu wilayah yang diperintah oleh seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Yang kelima itu ada federal. Federal adalah kata sifat atau adjektif dari kata federasi. Biasanya kata ini merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Yang keenam itu ada meritokrasi. Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Meritokrasi merujuk pada suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Yang ketujuh itu ada monarkisme. Monarkisme adalah suatu dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian sistem kerajaan sebagai suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara. Yang kedelapan, itu adalah negara kota. Negara kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, dan pemerintahan berdaulat penuh. 9. Oligarki. Bahasa Yunani, oligarkia. Dalam bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Dan yang terakhir itu ada plutokrasi. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil dari bahasa Yunani, plutos, yang berarti kekayaan, atau kratos yang berarti kekuasaan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Daya Herpiona Borumanulang dengan EPM 19160024. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan sebelum amandemen 1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. Yang kedua, DPR sebagai pembuat UUD atau undang-undang. Yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintah. Yang kelima, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Dan keenam, BPK pengadit keuangan. Sistem pemerintahan setelah amandemen 1999 sampai dengan sekarang. Yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang kedua, komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, presiden tidak dapat memubarkan DPR. Dan yang kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan. Perbandingan satu sistem pemerintahan yang dianut satu negara terhadap negara lain berdasarkan penjelasan UUD 1945. Indonesia menganut sistem presidensial, tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen sistem pemerintahan parlementer.
Jadi dapat dikatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara presidensial dan parlementer. Kemudian di sini ada berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia berdasarkan asas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja negara. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan menghentikan Menteri Negeri. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh usaha DPR. Sekian presentasi dari saya.